Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Arifin Putra dan teman-teman saya di sini ingin melakukan observasi tentang kerajinan. Dan saya bersama dengan Mas Febri. Oke. Menurut Mas, nama tokonya ini apa ya? Toko Intan Mas. Oke. Tokonya jualan apa aja? Kami jual kerajinan tangan, gelang-gelang manik, tas-tas manik gitu. Kalau boleh tahu nih, tokonya berdiri dari kapan ya dan pendirinya juga siapa? Kalau toko ini berdiri dari sejak Pasar Impres ini berdiri. Mungkin kurang lebih sekitar tahun 80-an deh. Lama juga ya, Mas. Itu barang-barangnya terbuat dari apa aja kalau boleh tahu? Kalau manik-manik ya pasti sudah terbuat dari plastik. Kalau sebagian juga ada batu permata kan gitu. Batu permata jenisnya kayak akik gitu. Saya ada pertanyaan nih, bagaimana cara membuat produk-produknya gitu, gimana sih? Kalau manik-manik itu kan dia berdiri masing-masing ya satu-satu. Jadi dia itu emang mesti dijahit satu persatu gitu, dipola gitu. Jadi emang harus dikerjain sama SDM yang emang profesional juga. Oh iya, makasih ya Mas. Terus bagaimana cara merawat produknya itu, emang ada cara tertentu atau emang bagaimana sih? Kalau produk tersebut itu biar awet tuh semua tergantung pemakaian sih. Jadi semua tergantung kita juga. Kalau kita emang agak kasar pakainya atau ribet ininya, mungkin agak mudah putus juga. Putus, dia bisa putus manik-manik itu kan dijahit kan, benang jahitnya itu yang putus. Jadi kalau udah putus tuh berantakan amburadul gitu. Sama ada teknik penjualan tertentu nggak sih? Kalau teknik penjualan nggak ada sih, yang penting kita ramah aja, senyum ya. Iya sih. Sama di sini. Target penjualan itu ke siapa aja, misalnya ada anak kecil beli gitu atau gimana? Iya, di sini lebih pasarnya ke oleh-oleh. Jadi kalau misalnya ada orang berkunjung, kan kebetulan di sini udah IKN ya kan, jadi banyak orang-orang kerja gitu ya kan. Jadi kayak Pertamina juga pulang kampung gitu. Apakah ada permasalahan yang pernah dialami saat menjual, dan kalau ada bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Masalah sih nggak ada, biasanya lebih ke mungkin namanya pembeli ya, kadang-kadang nawar ya, mungkin tawarannya agak rendah, itu aja sih. Tapi itu ya kalau memang belum masuk ya nggak usah dijual, biasa gitu. Sama ada bagaimana cara mengatur si penjual barang-barangnya itu gimana? Kalau di sini biasanya ada temen yang bantu, itu mereka bukanya pagi sekitar jam 8. Terus tuh saya datang mungkin sekitar jam 9 atau jam 10, kami close-nya jam 5. Udah prepare tutup gitu. Kurang lebih. Oke, dan sama langkah awal cara membuat gelang manik-manik khas Kalimantan, bagaimana kalau boleh tahu? Iya, gitu sama aja. Dia kan awalnya manik-manik yang lepasan gitu, yang butir satu-satu gitu ya kan. Jadi emang dijahit satu-satu gitu. Jadi yang kalau dimasukin aja manik-maniknya pakai jarum kan mudah ya. Cuma yang ngepolanya tuh supaya dia membentuk motif tertentu itu yang susah. Harus SDM yang ahli, profesional. Dan manik-maniknya kalau boleh tahu itu terbuat dari apa ya kira-kira? Kalau manik-manik itu terbuat dari plastik olahan. Ada yang terbuat dari batu tidak, Om? Kalau kayu nggak ada. Kalau batu mungkin ada dulu, emang punyanya orang-orang Dayak terdahulu ya. Tapi kalau yang beredar sekarang kebanyakan yang plastik. Terima kasih ya Mas atas saya bertanya-tanya tentang penjualannya, terus tentang kerajinannya juga gimana penjualannya. Dan saya ingin akhiri observasi ini Mas. Untuk nggak ada pertanyaan lebih sih Mas, cuma saya ingin ada pertanyaan pribadi nih Mas. Menurut Mas nih, misal ada yang beli apa namanya tuh? Ini apa namanya Mas? Topi Dayak gitu. Topi Dayak ini emang dipakai untuk perempuan aja atau ada buat pria? Ada untuk laki-laki, ada untuk pria. Ada untuk pria, ada untuk wanita. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Sehat selalu. Ya, sekian dari saya Mas.